Musannif Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ingkirah jikalau ditanyakan, kalau ada orang bertanya, fama qaulukum fi tajwizil mashi 'alal khuffaini, apa pendapatmu tentang dibolehkannya mengusap 'alal khuffaini atas dua khuf, sepatu ya. Bagi orang yang sedang pakai sepatu diperkenankan boleh mengusap sepatu sebagai ganti membasuh kaki ya. Hal huwa naskhun li ghuslir rijlaini, apakah itu adalah penghapusan terhadap membasuh dua kaki? Apakah itu nasah terhadap kewajiban membasuh dua kaki? Qulna, kita menjawab, laisa naskhun, tidak ada apa itu tajwizul mashi, bukan nasah diijzaihi terhadap cukupnya ghusli, wala liwujubihi, dan bukan nasah terhadap wajibnya ghusli rijlain. Itu bukan penghapusan terhadap cukupnya dan wajibnya membasuh dua kaki. Lakinnahu, akan tetapi tajwizul mashi, nasfun adalah penghapusan, ditad'yiki wujubihi wa ta'ayyunihi, terhadap menyempitkan wajibnya ghuslir rijlain, wa ta'ayyunihi, dan tertentunya atau ta'yinihi ghuslir rijlain. Dan menjadikan iyahu kepada ghuslir rijlain ahadal wajibaini, kepada salah satu dari dua kewajiban. Jadi dibolehkannya membasuh sepatu itu bukanlah nasah terhadap cukupnya dan wajibnya membasuh dua kaki. Akan tetapi itu adalah nasah terhadap penyempitan. Semula kan sangat sempit. Yang harus dilakukan satu-satunya adalah membasuh kaki. Setelah dibolehkannya membasuh sepatu, maka yang asalnya sempit menjadi agak luas. Sehingga bolehnya membasuh sepatu itu menjadikan wajibnya mengusap sepatu, bolehnya mengusap sepatu, itu menjadikan kewajiban membasuh kaki merupakan salah satu di antara dua kewajiban. Jadi kewajibannya imma membasuh kaki, imma mengusap sepatu. Wa yajuzu an yasbuta bi khabaril wahidi, dan boleh tetap apa hal itu dengan berdasarkan hadis ahad. Fa'ingkila, jikalau ditanya, fal kitabu aujaba waslar rijlaini ala tadyiki, adapun Al-Quran itu mewajibkan membasuh dua kaki atas dasar menyempitkan. Al-Quran mewajibkan membasuh dua kaki, itu sempit. Di dalam Al-Quran tidak ada kebolehan mengusap sepatu. Qulna, kita menjawab, qad baqiya tadyiquhu fi haqqi man lam yalbas khuffan 'ala taharati. Qad baqiya, tetap, tadyiquhu, apa kesempitannya, ghuslir rijlain fi haqqi man, bagi orang lam yalbas khuffan yang tidak pakai sepatu
alat taharati dalam keadaan suci. Wa ukhrijah dan dikeluarkan min umumihi dari keumumannya. Wa ukhrijah dan dikeluarkan min umumihi dari keumumannya kewajiban membasuh kaki. Man siapa orang labisal khuffa alat taharati yang memakai sepatu dalam keadaan suci. Wa dzalika fi salasati ayamin, dan adapun hal itu adalah di dalam masa 3 hari bagi orang musafir, au yaumun wa lailatun atau sehari semalam bagi orang yang mukim. Artinya bagi orang yang tidak pakai sepatu dalam keadaan suci, kondisinya dalam kondisi sempit. Artinya satu-satunya adalah kewajiban membasuh kaki. Tapi bagi orang yang pakai sepatu dalam keadaan suci, maka ia kesempitan itu menjadi longgar. Fa ingkila jikalau ditanya, fa qauluhu ta'ala, maka adapun firman Allah Ta'ala, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, hendaklah kamu mempersaksikan kepada 2 orang saksi di antara kaum laki-lakimu. Al-ayat. Adapun firman Allah Ta'ala ini yujibu iqafal hukmi ala syahadati syahidaini, mewajibkan menggantungkan hukum, putusan hukum ala syahadati syahidaini, atas kesaksian 2 orang saksi. Artinya ayat ini mewajibkan agar keputusan hakim di suatu pengadilan itu harus dibuktikan dengan kesaksian 2 orang saksi. Persoalan di pengadilan tidak boleh diputuskan kecuali berdasarkan kesaksian 2 orang saksi. Fa idza hakama bi syahidin wa yaminin, apabila memutuskan hukum siapa hakim dengan berdasarkan seorang saksi ditambah sumpah, bi khabaril wahidi, berdasarkan hadis ahad, faqad rufi'a iqaful hukmi, maka sungguh-sungguh dihapus menggantungkan putusan hukum. Fahuwa nasfun, apakah itu adalah nasah. Di dalam ayat itu ditetapkan bahwa keputusan hakim harus didasarkan kesaksian 2 orang saksi. Kalau kemudian ada hakim memutuskan hukum berdasarkan kesaksian seorang saksi ditambah sumpah, didasarkan atas suatu hadis, berarti itu telah menghapus digantungkannya keputusan hukum atas 2 orang saksi. Pertanyaannya, apakah itu nasah? Dalam kasus-kasus tertentu, hakim bisa memutuskan perkara berdasarkan kesaksian seorang saksi ditambah sumpah. Qulna laisa kadzalika, kita menjawab tidaklah demikian. Fa innal ayata la taqtadi illa kaunas syahidaini hujjatan. Sesungguhnya ayat di atas tidak menghendaki kecuali adanya 2 orang saksi itu sebagai hujjah. Sebagai dasar. Wa jawazal hukmi bi qaulihima, wa jawazah ini diatofkan kepada kauna, dan bolehnya putusan hukum bi qaulihima dengan pernyataan syahidaini. Artinya yang terkandung di dalam 2 ayat, di dalam ayat tersebut adalah 2 hal. Yang pertama, bahwa kesaksian 2 orang saksi itu adalah hujjah.
bahwa kesaksian dua orang saksi itu adalah menjadi dasar. Yang kedua, bahwa boleh memutuskan hukum berdasarkan pernyataan dua orang saksi itu. Amamtina'ul hukmi bihujjatin ukhra, adapun tidak bolehnya memutuskan hukum dengan dasar yang lain, falaisa minal ayati, maka tidak ada apa imtina, tidak ada minal ayati ialah dari ayat. Bal huwa, bahkan adapun al hukmu bihujjatin ukhra kal hukmi bil ikrari, seperti hukum berdasarkan pengakuan. Artinya ayat itu tidak mengandung larangan memutuskan hukum dengan dasar yang lain. Ayat itu tidak mengandung larangan memutuskan hukum dengan argumentasi yang lain. Misalnya berdasarkan pengakuan. Wa dzikru hujjatin wahidatin, adapun menyebut satu hujjah, yang disebut di dalam ayat itu kan satu hujjah, satu argumentasi, satu dasar kesaksian dua orang saksi. Adapun menyebut satu hujjah, la yamna'u wujuda hujjatin ukhra, tidak menghalangi kepada adanya hujjah yang lain. Tidak menghalangi adanya hujjah yang lain. Hujjah yang lain seperti ikrar dan seperti kesaksian seorang saksi ditambah sumpah. Wa qauluhum, adapun perkataan mereka Hanafiyah, zahirul ayati, adapun zahirnya ayat, wastashidu syahidaini min rijalikum, alla hujjata siwahu, ialah bahwa tidak ada hujjah siwahu selain syahidaini, selain kesaksian dua orang saksi. Falaisa hadza zahira mantuqihi, maka tidak ada apa ini zahira mantuqihi, adalah zahirnya mantuknya ayat. Wala hujjata indahum fil mafhumi, dan tidak ada indahum pada mereka, wala hujjata, dan tidak ada hujjah indahum pada mereka fil mafhumi, di dalam mafhum. Artinya wastashidu syahidaini min rijalikum, apa bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya misalnya tidak boleh melakukan keputusan di pengadilan dengan selain kesaksian dua orang saksi. Jelas itu tidak dijelaskan di dalam mantuk. Apakah bisa diambil dari mafhumnya? Jawabannya, mereka tidak mengakui mafhum mukhalafah. Wala hujjata indahum fil mafhum. Walau kana, andai kata ada apa mafhum, kalaupun itu mafhum ada, faraf'ul mafhumi raf'u ba'di muqtadallati, maka adapun menghapus mafhum itu adalah berarti menghapus sebagian apa yang dikehendaki lafaz. Ukullu dzalika, adapun kesemuanya itu, lau sulima, ialah andai kata diterima, istiqrarul mafhumi, apa ketetapannya, berketetapannya mafhum, wasabatuhu, dan tetapnya mafhum, wa warada, dan datang khabarus syahidi wal yamini ba'da, dan kemudian datang apa hadis tentang seorang saksi dan sumpah ba'dahu, sesudah ayat itu. Wa kullu dzalika ghairu musallamin, adapun kesemuanya itu ghairu musallamin, adalah tidak bisa diterima. Mas'alatun an-nashu ila ghairi badalin, wallahu alam. Al-Fatihah.